Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya satu minggu ini? Semoga adik-adik dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Kak adik-adik sudah mengucap syukur belum ya? Kalau Lause sih sudah mengucap syukur ya. Tadi pagi Lause sudah berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Kalau adik-adik gimana? Lause harap adik-adik di rumah sudah mengucap syukur ya sama Tuhan. Harus dong, kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita mulai dari pagi sampai malam. Oh gitu ya, Oke, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini. Engkau telah memberi kami kehidupan yang baru. Tuhan, pada hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose ini punya seseorang yang Lose dicintai sama kasih Lose. Pasti orang tua Lause ya? Pasti ada lagi Lose. Ayo siapa? Siapa ya? Tahu nggak siapa itu? Oh, Tuhan Yesus ya? Benar, Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu ada di setiap kita, baik dalam kita senang, sedih, ada masalah. Tuhan Yesus itu pasti ada di setiap hidup kita, adik-adik. Kalau adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus? Pasti cinta dong, nggak mungkin nggak cinta. Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan I Love You Jesus dengan memakai geraan. Adik-adik, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Kita bacakan dengan hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Papa, Mama bisa membantu adik-adik untuk memberikan persembahan melalui transfer. Atau bisa juga adik-adik simpan terlebih dahulu uang persembahannya. Nanti waktu tatap muka kembali atau gereja dibuka, adik-adik boleh memberikannya. Mari kita pujikan Allah itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau telah menyediakan apapun yang kami perlukan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna untuk gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik harus menyiapkan hati, pikiran, dan telinga. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah, 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 berbuah.
kita semua ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengarkan dan hati yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Loh Sedepi mau cerita tentang seorang raja. Kalau misalnya adik-adik dengar kata raja, apa yang adik-adik pikirkan? Wah, raja itu seperti apa sih? Ayo coba diingat-ingat. Raja itu seperti apa ya? Wah, mungkin ada yang sudah bilang punya mahkota besar. Oke, betul. Atau juga ada yang bilang raja itu duduk di kursi kerajaan yang besar. Betul juga adik-adik ya. Atau ada yang bilang raja itu mukanya serem sekali karena dia memerintah banyak orang. Betul, gak ada yang salah, semuanya betul adik-adik. Nah, tapi kalau misalnya sekarang diganti, adik-adik coba bayangkan anak usianya 8 tahun. Kalau misalnya adik-adik kelas 1, 2, itu mungkin usianya juga sekitar 8 tahun ya, 7 atau 8 tahun. Ini anak usia 8 tahun adik-adik. Bisa ya terbayang, mungkin membayangkan temannya sendiri atau dirinya sendiri ini 8 tahun juga loh, boleh. Nah, adik-adik, tapi di sini ada yang unik. Anak usia 8 tahun ini di Alkitab dicatatkan bahwa dia ini seorang raja. Wah, aneh nggak adik-adik? Mungkin nggak ya kira-kira? Tapi Alkitab mencatatnya loh, ada seorang raja yang usianya 8 tahun. Nah, kita buka ya sama-sama Alkitab kita. Kita buka di 2 Tawarik 34 di Perjanjian Lama. Bisa dibantu mama papa dulu. Dibuka di 2 Tawarik pasal yang ke-34. Nah, kita buka ya Alkitab kita. Kita mau dengarkan bahasa cerita sambil kita buka Alkitab kita. Nah, adik-adik, di 2 Tawarik 34 ini pada masa itu menceritakan tentang umat Israel. Ingat nggak umat Israel? Yang sering sekali kita bahas ya di sekolah minggu. Umat Israel itu umat yang apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Umat Israel ini umat pilihan Allah. Ayo, kita ulangi sama-sama ya. Umat pilihan Allah. Wah, umat pilihan Allah adik-adik. Nah, sebagai umat pilihan Allah, pada masa itu diceritakan di Tawarik ini, umat Israel ini semuanya menyembah patung berhala. Umat pilihan Allah menyembah patung berhala. Wah, cocok nggak kira-kira? Ini ada umat pilihan Allah, tapi menyembah patung berhala, menyembah patung iblis adik-adik. Cocok nggak? Nggak cocok ya, nggak bisa ketemu, nggak sama. Karena ada ketidaksamaan ini adik-adik. Artinya apa? Artinya umat Israel ini melakukan kesalahan. Seharusnya umat Israel ini menyembah Allah, tapi pada masa itu umat Israel menyembah patung-patung iblis. Gak ada umat Israel yang berdoa memuji Tuhan. Semuanya gak ada adik-adik. Semuanya memilih untuk menyembah iblis. Karena umat Israel ini gak taat, Tuhan Allah ini marah sekali sama umat Israel. Tuhan ini sudah mau menghukum semuanya umat Israel ini. Tapi gak jadi. Loh, kenapa ya kok gak jadi? Padahal sudah kelihatan gak cocok ya. Kenapa ya kok gak jadi? Coba kita buka di 2 Tawarik 34 ayatnya yang pertama. Terus bacakan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, tadi Yosia bilang Tuhan Allah gak jadi marah. Kenapa? Karena Tuhan mengutus Yosia, mengutus Raja Yosia untuk
memberitahu bahwa bangsa Israel tentang firman Tuhan. Jadi Raja Yosia ini yang usianya berapa? 8 tahun disuruh sama Tuhan Allah untuk memberitakan firman kepada umat Israel. Wah, karena punya tugas adik-adik ya, Raja Yosia ini menjalankan tugasnya dengan baik adik-adik. Pada waktu dia memerintah menjadi raja, Raja Yosia ini bilang, itu ya semua patung-patung berhala, semua patung-patung iblis harus dirobohkan. Yang masih berdiri di situ, di sana, semua harus hancur. Tidak boleh ada patung berhala. Karena dia ini seorang raja, adik-adik, semua orang bekerja menghancurkan patung-patung berhala. Gak ada yang melawan, semuanya bekerja. Setelah dilihat Raja Yosia, oh semua patung berhalanya sudah hancur. Sekarang apa lagi ya yang bisa dikerjakan? Oh, Raja Yosia lihat bait Allah ini, kayu-kayunya itu sudah lama, dinding-dindingnya sudah rusak, lantainya ini kotor adik-adik. Sehingga Raja Yosia ini menyuruh orang-orang untuk datang kembali. Ayo kita kumpulkan uang yang banyak, kita beli kayu yang baru, kita perbaiki dinding-dinding yang rusak, kita pel lantai-lantai yang kotor. Akhirnya semua orang berbondong-bondong, berkumpul-kumpul adik-adik, mengumpulkan uang, lalu mengerjakan bait Allah. Bait Allah yang kayunya tadi sudah lama, sekarang diganti jadi baru. Yang dinding-dindingnya kotor, yang sudah rusak, diganti dan dibetulkan adik-adik. Wah, bait Allah diselamatkan lagi sama Raja Yosia. Ketika banyak pekerja nih, lagi membersihkan lantai, lagi menyapu, ada seorang yang melihat gulungan kitab. Ketika dilihat, oh ini gulungan kitab suci yang ada di bait Allah. Akhirnya orang ini adik-adik, dia membawa gulungan kitab suci itu menemui Raja Yosia. Dibilang, Raja, ini ada gulungan kitab suci. Raja Yosia bilang, coba bacakan untuk aku. Raja Yosia ini mendengarkan adik-adik apa isi dari kitab suci itu. Setelah didengarkan beberapa bagian, wah marah lagi adik-adik Raja Yosia. Ada apa ya kira-kira? Raja Yosia ini marah sekali. Kenapa? Karena ternyata selama ini dia tahu bahwa umat Israel itu semuanya melanggar perintah Tuhan. Raja Yosia bilang, wah kita ini tidak menjalankan firman Tuhan, melanggar apa yang Tuhan suruh. Wah Tuhan pasti marah sekali sama kita semua. Akhirnya adik-adik, Raja Yosia mengumpulkan kembali orang-orang di Yerusalem. Umat-umat Israel itu adik-adik dikumpulkan lagi, dibilang, dibacakan adik-adik kitab suci yang tadi sudah ditemukan. Biarkan semua umat Israel mendengar kitab suci. Setelah dibacakan, Raja Yosia bilang, hari ini sampai selama-lamanya aku mau turut kepada firman Tuhan. Begitu juga dengan engkau ya, bangsa Israel. Engkau harus hidup seturut kehendak Tuhan sesuai dengan kitab suci. Wah, akhirnya mulai pada saat itu adik-adik, Raja Yosia yang memerintah dari umurnya 8 tahun ini berhasil mengajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan kepada umat-umat Israel. Nah adik-adik, tadi kita lihat ya, kalau ada yang ingat berapa umurnya Raja Yosia? Berapa? Gampang sekali. Berapa? 8 tahun saat dia mulai memerintah menjadi raja. Usia 8 tahun hari ini mungkin kita masih main-main ya adik-adik ya, masih mengerjakan tugas, masih belajar membaca dan berhitung. Tapi Raja Yosia sudah menjalankan tugas yang besar. Dia memerintah umat Israel adik-adik. Wah hebat sekali perbuatan Raja Yosia ini. Nah, adik-adik, seperti Raja Yosia, meskipun umurnya mungkin cuma 8 tahun, cuma sedikit, tapi dia berani adik-adik untuk menjalankan
menjalankan firman Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bangsa Israel. Dia mengajarkan firman Tuhan. Wah, keren. Siapa yang mau jadi keren seperti Raja Yosia? Coba semua lihat, angkat tangannya. Siapa yang mau keren kayak Raja Yosia? Wah, lu lihat banyak nih yang angkat tangan. Kalau mau jadi keren seperti Raja Yosia, adik-adik, kita harus belajar dari Raja Yosia. Meskipun umur kita sekarang masih sedikit atau kita masih kecil, kita tetap mau untuk belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi mungkin untuk kakak kita, untuk mama kita, atau juga untuk teman-teman kita. Hari ini kalau misalnya kita lihat kakak kita di rumah mau makan, langsung makan semuanya. Kita bilang tunggu. Ayo jangan lupa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Gak apa-apa meskipun kita yang lebih kecil, tapi kita tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan seperti Raja Yosia. Nah, sampai di sini adik-adik pembelajaran firman Tuhan kita. Sekarang adik-adik waktunya untuk membuat catatan mingguan. Nah, semuanya sudah mencatat buku mingguannya ya, catatan mingguannya. Jangan lupa juga ayat hafalannya dihafalkan, dibantu pelan-pelan sama mama papa. Nah, sekarang kita mau sama-sama kembali lagi ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan kita tutup mata. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini kami mau belajar menjadi seperti Raja Yosia. Meskipun umurnya sedikit, tapi kami mau untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, sertai kami untuk seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh hidup di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Losa boleh berguna dan boleh adik-adik gunakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah